Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak abi yang soleh-soleha. Bagaimana kabar kalian pagi hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Oke. Senang sekali abi mendengarkan semangat pagi kalian. Alhamdulillah, di pagi yang cerah seperti ini kita masih diberikan begitu banyak nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu salah satunya adalah nikmat kesehatan. Yaitu kita masih diberikan nikmat sehat, kita dijauhkan dari virus COVID-19 sehingga kita semua masih bisa belajar pada hari ini dalam keadaan sehat wal afiat. Semoga kita sekarang dan selanjutnya selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan mari kita berdoa semoga pandemi ini segera berakhir agar kita dapat beraktivitas seperti sedia kala kembali. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik, sebelumnya abi ingin mengucapkan selamat kepada kalian semua. Selamat bergabung di SMIT Baitul Jannah. Sekarang kalian telah memasuki fase yang baru, yaitu fase yang lebih tinggi, yaitu sekolah menengah atas. Artinya apa? Berarti kita harus bertransformasi, memiliki sikap yang lebih tinggi lagi, satu tahap lebih dewasa daripada sebelumnya. Mudah-mudahan kalian semua dapat beradaptasi dan mudah-mudahan kalian kedepannya akan menjadi generasi yang soleh dan unggul bersama SMIT Baitul Jannah. Baik, ada pepatah yang mengatakan bahwa tak kenal maka ta'aruf. Oke, bukan tak sayang tapi ta'aruf. Kita ta'arufan dulu ya. Oke, baik. Supaya lebih enak kita perkenalan terlebih dahulu. Baik, abi akan perkenalkan diri abi. Baik, nama abi adalah Anggi Saputra. Oke. Biasa abi dipanggil dengan Abi Anggi. Oke, jadi kalau manggil abi Anggi ya. Oke. Rumah abi ada di daerah Korpi, di Sukarame kalau yang tahu ya. Oke, di sini di SMIT Baitul Jannah abi menempuh mata pelajaran kimia. Oke. Baik, anak abi yang soleh-soleha, agar proses belajar kita hari ini dirahmati dan diridhai oleh Allah, maka kita harus buka dulu ya pelajaran kita ini. Mari kita buka pelajaran kita hari ini dengan sama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan mempelajari bab yang berjudul Hakikat Ilmu Kimia dan Peranannya dalam Kehidupan ya. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yaitu yang pertama memahami hakikat ilmu kimia. Dan yang kedua adalah memahami peran kimia dalam berbagai bidang ilmu lain, baik itu bidang ilmu dasar maupun bidang ilmu terapan. Oke, sekarang abi mau mulai. Abi akan bertanya terlebih dahulu sebelum kita belajar. Oke, apa yang ada di pikiran kalian ketika orang-orang berkata kimia? Tentunya kalian akan langsung terpikirkan tentang bahan-bahan kimia. Dan tentunya kalian pasti sering mendengar bahwa bahan kimia itu identik dengan kata berbahaya, beracun, ataupun mematikan. Ataupun juga sering mendengar kata, cari yang herbal aja lah, yang tanpa bahan kimia. Tentu sering ya kalian mendengarnya. Oke, apakah kalian semua percaya dengan kata-kata itu? Kalau kalian percaya dengan kata-kata itu, berarti kalian belum kenal dengan yang namanya kimia. Oke, mari kita bahas tentang kimia. Baik, kalau boleh Abi bilang, our lives is chemicals. Kenapa? Kenapa Abi bilang seperti itu? Karena boleh kalian lihat, semua yang ada di sekitar kita itu merupakan bahan kimia. Kita ambil contoh yang pertama, misalnya makanan yang biasa kita makan, yaitu nasi. Oke, nasi itu merupakan komponen yang kompleks dari bahan-bahan kimia. Salah satu komponennya yaitu adalah amilum. Amilum ini merupakan bahan kimia. Ataupun air yang kita minum itu juga merupakan bahan kimia dengan rumus molekulnya ada yang tahu?
Ya, yaitu H2O. Ataupun udara yang ada di sekitar kita, ini merupakan bahan kimia, yaitu yang di dalamnya mengandung gas-gas, yang salah satunya yang dibutuhkan oleh tubuh kita yaitu gas oksigen agar kita dapat bertahan hidup. Itu juga adalah bahan kimia. Termasuk juga peralatan yang kita gunakan sehari-hari. Untuk mandi misalnya, kita menggunakan sabun, odol, sampo, ataupun dan yang lainnya, itu semua juga adalah bahan kimia. Jadi, tidak semua bahan kimia itu berbahaya, beracun, dan mematikan. Justru hanya sebagian kecil yang sifatnya seperti itu. Sisanya adalah yang kita butuhkan sehari-hari untuk dapat bertahan hidup dan meningkatkan kesejahteraan. Oleh karena itu, sudah sepatutnya kita sebagai manusia harus selalu bersyukur karena Allah menciptakan berbagai macam bahan kimia atau zat kimia yang bisa kita manfaatkan dan untuk bertahan hidup maupun untuk meningkatkan kesejahteraan. Nah, di dalam sains, kedudukan ilmu kimia itu disebut sebagai Central of Science. Kenapa demikian? Sekarang kita perhatikan gambar ini. Dari gambar ini bisa kita lihat bahwa kimia menjadi Central of Science karena berbagai bidang ilmu yang lain itu juga membutuhkan kimia untuk menunjang berkembangnya bidang ilmu tersebut. Contohnya misalnya kita ambil pertama, kita ambil ke pertanian misalnya. Oke, pertanian itu kira-kira membutuhkan kimia tidak? Tentu saja membutuhkan kimia. Contohnya apa yang dibutuhkan di pertanian yang berkaitan dengan kimia? Yaitu yang pertama adalah pupuk. Nah, kalau ingin mendapatkan pertumbuhan tanaman yang bagus, berarti dibutuhkan pupuk-pupuk tertentu yang dapat menunjang pertumbuhan dari tanaman-tanaman yang dibudidaya. Gitu. Ataupun misalnya juga pestisida. Pestisida itu juga adalah bahan kimia sekali ya. Oke, untuk mengontrol pertumbuhan hama itu dibutuhkan pestisida, atau untuk membasmi hama dibutuhkan pestisida agar produksi pertanian itu sesuai dengan yang diharapkan. Jadi erat sekali kaitannya dengan kimia. Oke, kita ambil contoh yang berikutnya yaitu yang kedua, geologi. Geologi ini mempelajari tentang batuan dan mineral ya. Jadi kalau ingin tahu barang-barang tambang biasanya ya yang pengen dicari di geologi ini. Jadi untuk mengetahui komposisi dari batu-batuan dan mineral-mineral yang ada di pertambangan itu membutuhkan ilmu kimia untuk mendapatkan apa saja komponen-komponen yang ada di situ. Senyawanya apa saja itu membutuhkan ilmu kimia. Oke, contoh berikutnya yaitu ilmu biologi. Kira-kira membutuhkan tidak tentang kimia? Tentu saja sangat membutuhkan, karena biologi itu membutuhkan kimia untuk mengetahui interaksi materi yang ada di alam kita ini dengan makhluk hidup. Jadi itu butuh ilmu kimia juga. Ataupun dengan bidang yang lainnya ada teknik industri, teknik kedokteran, nuklir, fisik, termasuk juga sosial dan ekonomi itu berkaitan erat dengan ilmu kimia. Nanti boleh kalian baca lengkap di buku ya. Nah, sekarang muncul pertanyaan, apa itu sebenarnya definisi dari ilmu kimia? Kalau kita lihat dari sejarahnya, ilmu kimia itu berasal dari kata alkimia, yaitu bahasa Arab ya, yang artinya adalah perubahan materi. Nah, ini dicetuskan oleh ilmuwan Arab yang bernama Jabir Ibnu Hayyan. Kalau kita artikan secara sederhana, berarti kimia ini sebenarnya adalah ilmu yang mempelajari tentang perubahan materi atau rekayasa materi, yaitu mengubah materi satu menjadi materi yang lain. Atau kalau kita definisikan secara lengkapnya adalah ilmu kimia adalah ilmu yang mempelajari tentang susunan, sifat, perubahan, serta energi yang menyertai suatu perubahan zat atau materi. Baik, berdasarkan definisi yang telah kita sebutkan sebelumnya, yaitu tentang ilmu kimia, kita bisa melihat bahwa ada 4 poin penting yang dipelajari dalam ilmu kimia, yaitu yang pertama yaitu adalah tentang susunan atau struktur, yang kedua yaitu sifat, yang ketiga itu adalah tentang
perubahan, dan yang keempat adalah tentang energi. Yang pertama adalah yaitu tentang struktur. Nah, dalam hal ini ilmu kimia mempelajari tentang apa saja komposisi yang menyusun dari suatu materi. Yang kedua yaitu sifat. Nah, ilmu kimia mempelajari tentang sifat fisik dan sifat kimia dari suatu materi. Nah, sifat fisik dan sifat kimia itu ditentukan oleh struktur dari suatu materi. Jadi berkaitan antara sifat dan struktur. Sifat itu contohnya seperti apa? Contohnya misalnya sifat fisik yaitu seperti wujud. Wujud itu padat, gas, cair. Nah, itu ditentukan oleh struktur. Ataupun sifat kimia biasanya berkaitan dengan kereaktifan. Jadi dia itu reaktif atau tidak. Nah, itu yang dipelajari di kimia. Yang ketiga yaitu perubahan. Nah, di dalam ilmu kimia mempelajari tentang perubahan materi, baik itu perubahan fisik ataupun perubahan kimia. Perubahan fisik meliputi perubahan wujud, yang perubahan kimia meliputi perubahan komposisi, struktur, ataupun yang lainnya. Dan yang terakhir yaitu yang keempat, yaitu energi. Perubahan dari suatu materi itu dia melibatkan energi. Bisa dia memerlukan energi ataupun melepaskan energi. Itu dia bahasan-bahasan yang akan dibahas di dalam ilmu kimia. Sekarang kita akan mempelajari tentang hakikat ilmu kimia. Pada hakikatnya, ilmu kimia itu berkembang melalui eksperimen-eksperimen atau percobaan-percobaan yang dilakukan di laboratorium. Nah, kegiatan di laboratorium ini melibatkan proses-proses ilmiah. Kalau kita pelajari hakikat kimia itu ada 3, yaitu hakikat kimia sebagai produk, kemudian hakikat kimia sebagai proses, yang ketiga adalah hakikat kimia sebagai sikap. Apa maksudnya, Bi? Yang pertama, hakikat kimia sebagai produk. Nah, jadi ilmu kimia itu dihasilkan dari kegiatan-kegiatan di laboratorium yang melalui proses-proses ilmiah sehingga nanti menghasilkan suatu produk berupa teori, bisa berupa fakta-fakta, prinsip, ataupun teori. Nah, jadi ilmu kimia itu berisikan produk-produk dari proses ilmiah, yaitu seperti teori, prinsip-prinsip, fakta-fakta, ataupun hukum-hukum. Baik, yang kedua yaitu kimia sebagai proses. Dalam menghasilkan produk-produk ilmiah dalam ilmu kimia, seperti yang tadi disebutkan, seperti menghasilkan fakta-fakta, teori, prinsip-prinsip, ataupun hukum-hukum, itu ilmu kimia melibatkan proses-proses ilmiah dan melalui alur-alur ilmiah atau nanti yang kita kenal sebagai metode ilmiah. Jadi dalam menghasilkan produk-produk itu ilmu kimia melalui metode-metode ilmiah. Nah, itu yang disebut sebagai kimia sebagai proses. Dan yang ketiga yaitu kimia sebagai sikap. Maksudnya apa? Maksudnya adalah dalam menghasilkan produk ilmiah tadi, ilmu kimia menggunakan metode-metode ilmiah, ya. Dan dalam menggunakan metode-metode ilmiah itu, seorang ilmuwan harus memiliki sikap yaitu jujur, teliti, tekun, dan disiplin agar produk-produk yang dihasilkannya itu adalah benar dan dapat digunakan untuk memajukan ilmu kimia. Dan ini benar-benar harus diterapkan. Kenapa? Karena kalau dia tidak jujur seorang ilmuwan, maka dia justru bukan membawa kebaikan, justru akan membawa keburukan bagi umat manusia. Baik, itu tadi pelajaran pembukaan seputar kimia untuk pertemuan kali ini. Sebelum kita tutup pertemuan kita simpulkan dahulu apa saja yang sudah kita pelajari hari ini. Yang pertama adalah yang sudah kita pelajari adalah definisi dari ilmu kimia, yaitu ilmu kimia adalah ilmu yang mempelajari tentang
struktur, sifat, kemudian perubahan, dan energi yang menyertai suatu perubahan materi. Yang kedua, ternyata peran ilmu kimia itu sangat luas bagi dalam kehidupan, yaitu ilmu kimia dapat berperan dalam berbagai bidang seperti bidang pertanian, kedokteran, kemudian industri, ataupun yang lainnya. Kemudian yang berikutnya adalah hakikat ilmu kimia. Ilmu kimia itu pada hakikatnya itu merupakan sebuah produk, proses, dan sebuah sikap. Ya, oke, itu yang sudah kita jelaskan pada sebelumnya. Baik, sebelum Abi tutup pertemuan kita pada hari ini, Abi ingin memberikan tantangan kepada kalian, yaitu mencari 10 bahan kimia yang ada di rumah kalian masing-masing. Ya, tolong data di situ apa namanya dan apa bahan kimia yang ada di dalamnya, gitu ya. Oke, itu banyak sekali. Kan tadi sudah kita bahas, ada di makanan, ada di ini, itu. Nah, itu nanti tolong cari 10 ya. Dan kemudian tantangan yang kedua adalah masing-masing tuliskan peran ilmu kimia dalam berbagai bidang. Masing-masing 2 bidang saja. Ya, baik. Abi rasa cukup untuk pertemuan kita hari ini. Mari kita sama-sama menutup pertemuan ini dengan mengucapkan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Abi akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.